Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maharani dengan NIM 220663110002 dari kelas 4A Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang konfigurasi hotspot, bandwidth, serta monitoring jaringan dengan ketentuan yang pertama, yaitu IP address-nya 192.168.2.1. Karena NIM saya itu 2. Kemudian yang B, hotspot maksimal 3 user dengan username 002_AJK. Dan passwordnya asistensi 5. C, bandwidth upload 300 kbps dan download 700 kbps. Dan yang terakhir itu monitoring jaringan menggunakan graphing. Jadi saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas asistensi modul 5 ini dengan ketentuan yang sudah saya bacakan tadi sesuai dengan soal. Berhubung saya NIM genap, jadi ketentuannya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke tutorialnya. Langsung saja kita masuk ke VirtualBox. Di sini kita buat terlebih dahulu. Untuk namanya bebas. Masukkan mikrotiknya. Kita next, 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 finish sampai akhir. Nah, setelah itu masuk ke setting. Bagian network yang adapter 1 itu bridge adapter. Kita salin terlebih dahulu untuk di kopas di Winbox nanti. Yang adapter 2 itu host only adapter. Nah, jika sudah, kita cek lagi, klik OK. Langsung kita start. Tunggu dulu prosesnya. Klik A, I, Y, tunggu prosesnya. Nah, jika sudah, ini kita masuk ke device, optical drive, matikan mikrotiknya, force unmount. Lalu kita klik enter. Di sini kita ketikkan admin. Jika sudah masuk ke mikrotik, kita paste yang tadi itu di adapter 1, klik connect. Nah, ini kadang emang susah buat connect-nya. Kita matikan saja wifi-nya, lalu hidupkan kembali. Intinya ulang-ulang terus sampai bisa masuk. Itu sudah biasa, kalau masuk ke connect itu lama, udah biasa. Jadi jangan khawatir. Lalu kita klik OK. Perbesar dulu. Nah, di sini masuk ke bagian IP address. Ini kita biarkan enter 1, enter satunya, lalu kita buat yang enter 2 sesuai dengan NIM saya.
192.168.2.0 ubah menjadi ether 2. Ini ether 2. Jika sudah, kita ke bagian IP lagi, masuk ke DHCP server. Ini pilih ether 2, next, next, next. Di sini karena tadi usernya 3, berarti dari 2 sampai 4. Ini sesuai dengan ketentuan. Lanjut, ini ubah menjadi 192.168.2.1 karena ini masih belum sesuai, jadi kita ubah saja, tidak apa-apa. Kita cek lagi, takut ada kesalahan. Lalu 8.8.8.8. Next, next. Oke. Masuk ke hotspot. Ini kita ubah menjadi ether 2. Next. Nah, ini pastikan sudah tercentang. Ini sudah benar, ini non. Ini biarkan, next. Nah, di sini kita masukkan address kita. Kemudian next, di sini DNS name. Sesuai dengan yang kita mau. Di sini untuk user sama passwordnya disesuaikan dengan ketentuan yang sudah saya bacakan tadi. Lanjut, sudah. Kita cek kembali.
Ini udah semua, jadi kita masuk ke browser, kemudian kita ke kontrol panel terlebih dahulu untuk mengecek udah dapat IP apa belum. Change adapter setting, tadi Ether 3. Kita cek di status, kemudian details. Nah, di sini sudah dapat. Akhirnya itu kan 4 karena 3 user. Terus kita close lagi. Setelah itu kita ke browser lagi. Di sini kita bisa membersihkan pencariannya maupun tidak usah dibersihkan juga tidak apa-apa, tidak ngaruh. Lanjut kita masuk ke Trunojoyo. Ini boleh laman apa saja ya. Nah, di sini kita nggak berhasil masuk karena kita tidak terhubung ke hotspot yang sudah dibuat tadi. Sekarang kita coba masuk ke hotspot yang tadi. Ketikkan DNS, nama DNS-nya. Nah, karena di sini nggak bisa, ini bukan masalah yang terjadi pertama kali, tapi sebelumnya juga saya pernah mengalami ini, jadi kita ubah saja namanya. Masuk lagi ke bagian ini. Nah, kita ganti DNS name-nya. Kita apply, kemudian oke. Masuk lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Kita masukkan username dan password yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini sudah mulai terlihat IP address-nya sudah benar. Kemudian ada jumlah byte up and down-nya. Kemudian kita coba masuk lagi ke tadi laman tadi. Nah, di sini sudah bisa karena sudah terhubung ke hotspot yang dibuat. Universitas Trunojoyo Madura yang unggul, tangguh, dan mandiri adalah wujud transformasi dari kampus Satker menjadi kampus PLU. Kini semakin yakin mampu bersaing dengan mengedepankan aspek unggul akademiknya, tanggung sumber dayanya, mandiri tata kelola keuangannya. Nah, kita coba ke detik.com juga sudah bisa. Sekarang kita coba log off. Apakah masih bisa atau tidak? Nah, nggak bisa. Berarti kalau kita nggak ada hotspot, kita nggak bisa masuk. Kita coba di laman yang lain, misalnya Classroom.
Nah, ini hasilnya sama, berarti percobaan kita sudah berhasil. Selanjutnya yaitu bandwidth. Di sini kita buat baru. Namanya sesuai keinginan kita. Di situ masukin mikrotiknya. Next, next terus sampai finish. Masuk ke setting. Nah, di bagian ini yang berbeda dari konfigurasi sebelumnya karena di adapter 1 dia pakai bridge adapter. Nah, yang adapter 2 dia juga pakai bridge adapter tapi di KM test. Nah, itu kita download dulu. Tadi saya sudah download. Kemudian kita cek lagi sampai semua benar, nggak ada kesalahan atau error nantinya. Kita klik OK jika sudah yakin, masuk ke start lagi. Untuk proses di sini itu sama seperti sebelumnya. A, I, Y, tunggu proses instalasinya. Ini juga dimatikan lagi mikrotiknya. Intinya tahap-tahap ini sama seperti tadi. Admin, enter. Nah, masuk ke Winbox lagi. Oke. IP address ini biarin ether 1 tetap, tambah ether 2 sekarang addressnya sama kayak tadi 192.168.2.1/24. Yang ini sama tapi di belakangnya itu 0. Lalu ether 2 apply, oke. Selanjutnya ke DHCP server, DHCP setup, ether 2, next. Intinya kalau di sini ada kesalahan baru diubah, kalau benar nggak usah diubah. Di sini ini baru kan usernya kita 3 tadi ketentuannya. Di sini diubah juga sesuai ketentuan. Lanjut ke DNS. Masukin IP address kita.
diklik centang, masuk ke bagian statik, plus, namanya ini sesuai dengan keinginan kita. Jangan lupa ubah juga address-nya. Cek kembali. Apply, oke. Ini juga di apply, kemudian oke. Kita cek-cek kembali, meminimalisir adanya error atau kesalahan. Kalau ada yang salah, kita bisa langsung perbaiki ya. Lanjut, masuk ke queue. Kemudian kita klik plus. Lalu target ini diubah. Nah, bagian ini target upload sama target download itu disesuaikan sama yang ketentuan di ACC tadi. Ini bisa dicek kembali. Lalu, jika sudah yakin, bisa diklik apply, kemudian oke. Kemudian kita masuk ke command prompt untuk ngecek.
Kita langsung ke speed testnya aja. Nah, di sini untuk ngetes. Ini pas bandwidthnya tadi dinyalakan. Oh, di sini wifi saya mati. Nah, sudah bisa jalan. Nah, jadi ini hasilnya. Selanjutnya kita matikan dan kita cek lagi menggunakan speed test yang tadi untuk mengetahui perbedaan saat ada bandwidth dan tidak ada. Nah, ini hasilnya setelah bandwidthnya dimatikan. Selanjutnya kita coba tes di command prompt. Ini langsung saja kita ping IP address kita. 192.168.21. Nah, kalau reply itu berarti tandanya sudah masuk, berhasil. Kemudian kita ping lagi google.com. Nah, di sini bisa. Dan yang terakhir kita coba ping DNS tadi. Nah, di sini sudah berhasil semuanya. Jadi percobaan ini sudah berhasil. Nah, terakhir kita langsung masuk ke monitoring aja. Kita buat baru lagi. Di sini settingnya itu sama kayak hotspot, jadi kita langsung start. Ini juga langkah-langkahnya sama. Bedanya ntar cuma ditambah monitoring di graphing di toolsnya di Winbox. Nih settingnya itu sama. Kita masukkan yang ini. Oke. Kita setting dulu IP address sama kayak tadi. Ini ditetepin aja ether satunya dari sananya. Kita tinggal nambahin yang ether 2. IP addressnya itu tetap sama.
Intinya ini sama semua langkah-langkahnya kayak tadi. DCP server itu juga sama. Kalau yang nggak perlu diubah tetap aja, kalau emang nggak sesuai tinggal dirubah. Disesuaikan saja. Nah, ini yang beda. Kita pakai graphing. Nah, kita tambah yang Ether 2. Jadi ntar masuknya cuma Ether 2 aja. Kemudian settingnya 5 menit, apply. Ini bisa pilih kalian, tapi aku pilih yang 5 menit. Lanjut, kita masuk ke browser, kita tuliskan alamat IP kita, slash atau strip. Nah, di sini langsung diklik tadi. Di sini adalah monitoringnya. Ini nanti itu ada semacam garis-garis yang akan terus bergerak. Dan itu nunggunya lama, jadi kita bisa nunggu 1 sampai beberapa jam gitu baru ntar muncul kelihatan, lebih kelihatan garis-garisnya. Kalau cuma sebentar itu masih kurang kelihatan. Nah, di sini aku itu pernah nunggu sampai 3-4 jam dan itu hasilnya juga nggak begitu kelihatan. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.